Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febrianti dengan NIM 34302000066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal kualitatif yang saya buat dengan judul Analisis Peran Orang Tua Terhadap Kemampuan Membaca Siswa Kelas 1 SD Negeri 1 Ngerandah, Kabupaten Grobogan. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dilakukan di sekolah dasar. Membaca erat kaitannya dengan adanya pengenalan simbol-simbol bahasa tulis, di mana ini merupakan stimulus yang digunakan sebagai pembantu dalam proses mengingat tentang apa yang dibaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, diantaranya memberikan dorongan dan motivasi, perhatian dan kasih sayang, serta pengajaran atau pelatihan dalam belajar. Orang tua dalam kaitannya dengan pendidikan siswa adalah sebagai guru pertama. Berbicara tentang orang tua berarti membicarakan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap siswa. Orang tua adalah pendidik anak-anaknya. Jadi, perhatian orang tua anak adalah ayah dan ibu kandung, yaitu mempunyai tanggung jawab dalam pendidikan anak-anaknya dan bahkan anaknya menuju jalan yang lebih baik. Selanjutnya ada 1.2 fokus penelitian. Fokus penelitian ini sebagai jembatan peneliti menjaring data di lapangan adalah sebagai berikut. 1. Penelitian ini berfokus pada peran orang tua. 2. Penelitian ini berfokus pada kemampuan membaca siswa. 3. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Ngerandah, Kabupaten Grobogan. 1.3 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang didapatkan sebagai berikut. 1. Bagaimana peran orang tua terhadap kemampuan membaca siswa kelas 1 di SD Negeri 1 Ngerandah. 2. Apa faktor penghambat dan pendukung siswa dalam belajar membaca siswa kelas 1 sekolah dasar. Ada 1.4 tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, tujuan penelitian yang didapatkan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui peran orang tua terhadap kemampuan membaca siswa kelas 1 sekolah dasar. 2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung siswa dalam belajar membaca siswa kelas 1 sekolah dasar. 1.5 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh diantaranya sebagai berikut. 1. Memberikan sumbangan informasi yang dapat menjadi bahan kajian dalam dunia pendidikan berupa sebuah teori yang menyatakan bahwa peran orang tua terhadap kemampuan membaca siswa. 2. Sebagai acuan siswa dalam menerapkan kebiasaan dalam pembelajaran. 3. Sebagai acuan dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca materi teks cerita yang dikaitkan dengan kegiatan membaca. 4. Peneliti mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tentang penelitian. 5. Dengan adanya penelitian ini, maka mampu mewujudkan siswa yang pintar, cerdas, berprestasi. Selanjutnya ada bab 2, kajian pustaka. 2.1 kajian teori. Peran orang tua. Peran orang tua terhadap perkembangan anaknya sangat diperlukan, terutama pada saat mereka masih berada di bawah usia 5 tahun. Memperhatikan situasi dan kondisi yang memungkinkan. Sikap dan perbuatan yang dilakukan sebagai teladan atau contoh yang harus dipertimbangkan dengan baik, selektif, dan rasional. Dengan menjaga dan melindungi serta menanamkan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut dibekali dengan rasa kasih sayang terhadap sesama. Kedua ada kemampuan membaca. Kemampuan membaca merupakan sesuatu yang vital dalam suatu masyarakat terpelajar.
Namun anak-anak yang tidak memahami pentingnya belajar membaca tidak akan termotivasi untuk belajar. Belajar membaca merupakan usaha yang terus-menerus, dan anak-anak yang melihat tingginya nilai membaca dalam kegiatan pribadinya akan lebih giat belajar dibandingkan dengan anak-anak yang tidak menemukan keuntungan dari kegiatan membaca. 2.2 ada penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang membahas mengenai membaca antara lain sebagai berikut. 1. Peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa Sekolah Dasar Negeri 7 Pondok Suguh dalam pembelajaran kemampuan berbahasa melalui penerapan media gambar oleh Hadiati. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan media gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa SD Negeri 07 Pondok Suguh dalam pembelajaran kemampuan berbahasa. Adapun persamaan penelitian adalah sama-sama membahas meningkatkan kemampuan membaca pada anak, sedangkan perbedaannya di mana penelitian terdahulu menggunakan media gambar dan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anak. Kedua, meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui permainan cerita bergambar pada siswa kelas 1 SD Negeri 2 Pulau Punggung, Kecamatan Kaur Utara oleh Sustriani. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa melalui permainan cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1. Metode penelitian 3.1 Desain penelitian. Pendekatan penelitian yang dapat dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui serta memahami fenomena tentang hal yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya secara menyeluruh dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 3.2 Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Ngrandah yang beralamat di Jalan Brantas nomor 2, Kelurahan Ngrandah, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Desember sampai dengan 31 Desember 2022. Sumber data penelitian. Adapun sumber data penelitian kualitatif ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 3.4 Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. 3.5 Instrumen penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada kesiapan membaca serta faktor penghambat dan pendukung serta kesiapan membaca permulaan pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Ngrandah. Secara fungsional, kegunaan instrumen penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi lapangan. Instrumen utama yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara pada informan. 3.6 Teknik analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif. Sugiono mengemukakan ada 3 komponen pokok dalam analisis data, yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 3.7 Pengujian keabsahan data. Dalam pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan 1. Uji kredibilitas data, 2. Uji transferability, 3. Uji dependability, 4. Uji confirmability. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.